memuliakan nama Tuhan. Adik-adik di rumah sudah siap untuk beribadah sekolah minggu? Amin, semua sudah siap ya? Yuk sekarang kita mau ambil posisi terbaik. Kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Dan kita mau angkat pujian Bapakku datang padamu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus untuk kebaikan-Mu yang begitu berlimpah untuk kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, tolong berkati kalau sekarang kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan Yesus tolong berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah Tuhan, setiap pujian penyembahan yang kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu. Kami siap untuk sekolah minggu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin adik-adik. Yuk kita mau bangkit berdiri. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat pujian. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilih
Yes, Tuhan adalah Raja dalam hidup kita. Oke adik-adik, masih semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Oke, sekarang kita mau angkat pujian Nothing is Impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. Cause it's you who gives me strength. Apa? Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Semuanya, nothing is impossible. Kita mau angkat pujian lagi dari awal. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in I believe, I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Amin. Kita mau percaya bahwa dengan Tuhan Yesus nothing is impossible. Artinya tidak ada yang mustahil. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Yuk kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau angkat pujian Allah peduli, Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan
benar Tuhan, kami percaya Allah mengerti dan Allah peduli akan setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, biar kiranya pujian dan penyembahan yang kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan Yesus tolong berkati kakak yang bertugas, dan Tuhan Yesus tolong berkati kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong berikan telinga seorang murid dan tanah hati yang subur, dan tolong ajar kami untuk duduk diam dalam mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh bertumbuh subur dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita katakan amin. Hai adik-adik, ya puji Tuhan. Sekarang waktunya buat kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah menaikkan pujian dan kita percaya pujian kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Ya, adik-adik semuanya udah siap? Udah duduk yang tenang? Ya, kita mau ingat-ingat minggu kemarin Kalisa membawakan firman Tuhan mengenai apa ya adik-adik? Ada yang ingat? Oh, mengenai mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Ya, karena sepanjang minggu ini, beberapa minggu ini kita sama-sama dengerin cerita mengenai mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Dan minggu lalu Kalisa juga udah remind apa aja sih yang udah pernah kita dengar ya dari mujizat-mujizat itu. Nah, minggu lalu Kalisa cerita mengenai orang yang buta dari lahir dan dia mendapat kesembuhan oleh Tuhan Yesus ya. Dan dari cerita itu kita juga diingetin untuk nggak malu bersaksi, menyaksikan kebaikan Tuhan yang sudah kita terima ya. Semoga adik-adik masih ingat sampai sekarang ya adik-adik ya. Jadi jangan malu untuk bersaksi. Nah, minggu ini kira-kira kita mau dengar cerita yang mana lagi ya mengenai keajaiban dan mujizat yang Tuhan Yesus lakukan? Ya, Kailan akan sebut satu nama, yaitu Lazarus. Kalian pernah dengar nama Lazarus? Ya, kita mau dengar ceritanya ya adik-adik ya. Cerita mengenai Lazarus ini bisa kalian temui di kitab Yohanes ayat pasal 11 ayat 1 sampai dengan 44 ya. Ya, jadi Bapak Lazarus ini tinggal di suatu daerah yang bernama Betania. Dia tinggal bersama dengan kedua saudari perempuannya, Marta dan Maria. Satu ketika Bapak Lazarus ini sakit, adik-adik, sakit yang parah sekali sehingga saudari-saudari perempuannya, si Ibu Marta, Ibu Maria mengirim utusan kepada Tuhan Yesus untuk ngasih tahu gitu ya. Nah, waktu itu Tuhan Yesus lagi nggak di dekat situ, ada di tempat lain, ada di kota lain. Waktu utusan itu datang, utusan itu bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sedang sakit. Sewaktu mendengar itu, Tuhan Yesus nggak langsung pergi ke tempatnya Bapak Lazarus ini, tapi Tuhan Yesus menunggu selama 2 hari di tempat dia berada waktu itu. Nah, setelah 2 hari, Tuhan Yesus lalu berkata kepada murid-muridnya, yuk kita pergi ke tanah Yudea gitu ya. Soalnya Lazarus telah tertidur. Nah, waktu itu murid-muridnya bilang, oh, kalau dia tidur artinya dia akan sembuh. Nah, terus Tuhan Yesus bilang, bukan, dia bukan tidur yang begitu, tapi dia telah meninggal. Tapi syukurlah waktu itu Tuhan Yesus tidak di sana, kata Tuhan Yesus, karena supaya murid-muridnya bisa belajar untuk lebih percaya lagi. Waduh, maksudnya apa ini ya adik-adik ya? Nah, lalu Tuhan Yesus dan murid-muridnya berangkat ke tempatnya Lazarus yang ternyata Bapak Lazarus itu memang sudah meninggal. Waktu Tuhan Yesus tiba, Bapak Lazarus itu sudah meninggal selama 4 hari. Ya, sudah dimakamkan artinya ya adik-adik ya, sudah 4 hari meninggal soalnya. Nah, waktu saudari perempuan dari Bapak Lazarus nih, yaitu Ibu Marta dan Ibu Maria dengar Tuhan Yesus datang, Ibu Marta dulu yang pergi. Dia pergi ke tempatnya Tuhan Yesus. Terus dia bilang, Tuhan, kalau Tuhan ada di sini, tentu saudaraku tidak akan mati. Terus Tuhan bilang sama dia, kita bisa jumpai di ayat yang ke-25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya adik-adik ya. Terus Ibu Marta ini bilang, aku percaya. Terus dia kembali ke rumahnya, dia kasih tahu lagi ke Ibu Maria. Bu Maria, di situ Tuhan Yesus udah datang gitu ya. Nah, Ibu Maria terus langsung pergi menjumpai Tuhan Yesus. Dia menjumpai Tuhan Yesus sambil menangis. Cerita lengkapnya bisa kita lihat melalui video berikut ini ya adik-adik.
Tuhan, seandainya Engkau di sini, saudaraku pasti tidak mati. Di mana dia kamu baringkan? Tuhan, datang dan lihatlah. Lihat betapa ia mengasihi Lazarus. Ia dapat mencari ikan yang buta. Kenapa dia membiarkan Lazarus mati? Angkatlah batu itu. Tuhan, Kau tahu sudah 4 hari Lazarus mati. Mungkin jasadnya sudah berbau busuk. Bukankah sudah kukatakan, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Yesus sudah melakukan mujizat sebelumnya, tetapi membangkitkan orang mati, itu sungguh-sungguh mustahil. Bapa, aku bersyukur kepadamu karena mendengar aku. Aku tahu engkau selalu mendengarku. Aku mengatakannya agar mereka percaya engkaulah yang mengutus aku. Lazarus, keluarlah. Itu bukan mumi, Gizmo. Itu Lazarus. Yesus baru saja membangkitkannya. Mustahil! Tidak mustahil. Itu mujizat. Buka ikatannya dan biarkan ia pergi. Kaulah nabi itu. Ia yang membuat mujizat seperti ini benar-benar Mesias. Ya, adik-adik, kita udah lihat videonya ya. Dan di situ kita tahu ceritanya, wah Tuhan Yesus tuh luar biasa ya. Dia sangat hebat ya adik-adik ya. Dari cerita ini kita ada 2 hal yang bisa kita pelajari, 2 hal yang mau kita pelajari pada hari ini ya. Yang pertama, Tuhan Yesus tuh sangat-sangat berkuasa ya. Dia sanggup melakukan segalanya ya. Lebih dari menyembuhkan orang sakit, lebih dari kasih makan orang ya. Kasih makan orang 5.000 orang aja udah hebat banget ya adik-adik ya. Nyembuhin orang yang sakit aja juga udah hebat banget. Tapi Tuhan Yesus memiliki kuasa lebih lagi, yaitu bisa membangkitkan orang mati. Kuasa Tuhan sungguh tidak terbatas ya adik-adik ya. Luar biasa Tuhan Yesus tuh. Dan yang kedua kita boleh lihat dari cerita ini, Tuhan Yesus tuh nggak cuman tahu apa yang kita alami. Dari cerita ini kita lihat bahwa Tuhan Yesus juga merasakan yang kita alami. Ya, dia ikut nangis ya. Waktu Ibu Maria datang kepada Tuhan dengan menangis, Tuhan Yesus juga menangis ya. Dia merasakan kesedihan yang dirasakan oleh Ibu Maria dan juga orang-orang yang ada di sana. Tuhan Yesus juga merasakan kesedihan yang kita rasakan. Adik-adik kalau lagi sedih, kalau lagi nangis, ingat sama Tuhan. Jangan malu datang sama Tuhan. Tuhan Yesus lihat, Tuhan Yesus peduli. Dia nggak cuma sekedar tahu masalah kita, tapi dia juga peduli. Dia juga ikut merasakan apa yang kita rasakan.
Wah, Tuhan kita itu luar biasa ya adik-adik ya. Selain hebat, dia juga merasakan yang kita rasakan. Ya, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus ya. Demikian kisah firman Tuhan di minggu pagi ini. Biar kiranya boleh memberkati kita semua. Nah, adik-adik, untuk ayat hafalan minggu ini kita bisa lihat di Yohanes 11 ayat yang ke-25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ya, dihafalkan ya adik-adik, lalu jangan lupa dikirimkan videonya kepada kakak-kakak melalui grup WhatsApp Sekolah Minggu. Kakak mengucapkan terima kasih buat adik-adik yang sudah mengirimkan ayat hafalan minggu lalu. Terima kasih kalian telah setia mengirimkannya. Terima kasih juga kalian udah berusaha menghafalkannya. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yohanes 9 ayat 25b. Tetapi satu hal yang aku tahu, bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Yohanes 9 ayat 25b. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Amin. Oke, sekarang kita mau tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kebenaran-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, melalui kisah Bapak Lazarus kami boleh belajar bahwa kami punya Allah yang hidup, punya Allah yang berkuasa, sanggup mengalahkan maut. Tuhan Yesus hebat, dan Tuhan Yesus juga peduli, merasakan kesedihan kami. Tuhan Yesus nggak cuma sekedar tahu, tapi Tuhan Yesus juga mengerti Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami sudah beribadah Tuhan, biar Kau memberkati kami semua yang sudah beribadah pagi hari ini Tuhan Yesus, juga kakak-kakak sekolah minggu yang ada. Biar semuanya Tuhan sepanjang minggu berjalan boleh melakukan kegiatannya masing-masing, boleh memuliakan Tuhan, boleh selalu Tuhan teringat kepadamu Tuhan dan melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.